Halo semuanya, selamat datang kembali di Dunia Tokusatsu bersama saya Muhammad Syamsul Arifin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai Liket Scan Magazine edisi bulan Juni yang baru saja dirilis ya, beredar di sosmed gitu ya, pada akhir bulan Mei kemarin dan awal Juni. Kita akan bahas nih poin-poin penting apa yang diberikan Liket Scan terbaru dari Kamen Rider Saber ya. Sebenarnya sih tidak hanya Kamen Rider Saber aja, ada Ultraman Trigger, terus ada Zenkaiger, tapi kita sekarang pengen fokusnya ke Saber dulu aja ya. Kita akan bahas poin-poin penting apa yang diberi di Scan Magazine edisi bulan Juni ini. Langsung saja kalau begitu kita bahas. Oke, poin yang pertama ini kita dapat kehadiran Final Form Saber yang bernama Crow Saber. Yes, ini Final Form Saber, bener, sudah fix ini Crow Saber namanya, tapi ditulisnya X-Row Saber. Well, gimana nih teman-teman? Keren atau gimana? Kalau menurut saya ini lumayan bagus ya, bukan keren, yang lumayan bagus. Karena ya bentuknya ya sama aja sih kalau dilihat. Ini menggunakan bentuk outfit dari base form si Brave Dragon Kamen Rider Saber yang awal gitu, yang base form yang merah putih. Cuman di repaint gitu ya, terus diganti warnanya jadi warna ungu, terus ada warna biru di gradasi apa ini, cahaya putih kayak ini angkasa. Gradasi luar angkasa. Karena mungkin kayaknya Cross Saber ini ngangkat tema space ya, ucu kita kayak 4J. Jadi ya ada gradasi bintang-bintang gitu, meskipun entah kenapa kayak ganggu banget ini. Ornamen putihnya tuh ganggu banget. Entahlah, kayak ganggu banget itu ya. Tapi ya lumayan lah ya. Tapi untungnya ada yang berubah di sini. Apa yang berubahnya? Yaitu di bagian kepalanya nih, kepala tanduknya nih berubah nih. Bentuk pedangnya jadi kayak mengikuti bentuk pedang aslinya, weapon asli dari si Saber, Cross Saber. Jadi malah makin panjang gitu ya tanduk pedangnya gitu ya, daripada sebelumnya gitu. Oh iya, by the way, Final Form Saber Cross Saber ini memiliki weapon, akhirnya memiliki senjata original. Setelah terakhir event Infinity Form si Wizard gitu, Infinity Style yang punya kapak. Karena setelah itu si game sampai Zero One tuh gak ada namanya senjata khusus buat Final Form, gak ada, cuman minjem senjata doang dari form sebelumnya gitu. Jadi kelebihannya dari si Crow Saber ini dari senjata, literally ya, punya senjata baru, senjata khusus buat Final Form sendiri. Dan bentuknya keren sih. Dan mekanisme kerjanya dari Houkoken Juice Saber ini itu kayak ditarik ke atas, kayak di scan gitu ya. Ditarik terus ke bawah, tarik ke bawah kayak ini Kiva Emperor ya, yang di scan gitu. Yang Final Form Kiva Emperor mirip banget mekanismenya gitu. Dan ternyata kelebihan lainnya yang dihadirkan Crow Saber ini, ternyata Crow Saber ini bisa mensummon. Iya, mensummon para Seiken. Literally kayak Gaim ya, Gaim Kiwami Arms yang bisa mensummon senjata-senjata para rider, armor rider gitu ya. Ini juga sama, Crow Saber juga bisa memanggil senjata-senjata Seiken para rider gitu dari bisa mensummon Reikabato sampai ke pedangnya si Durendal gitu ya, Sword Corn. Kecuali satu yang tidak bisa disummon, yaitu pedangnya si Palkion, Moumei Kenkyomu gak bisa disummon. Loh, kok kenapa gak bisa disummon? Nanti kita jelasin ya di poin selanjutnya. Nah, tapi tunggu dulu nih. Ternyata si Cross Saber ini dia punya form lain.
alias dia bisa berubah lagi menjadi form berbeda gitu ya. Yaitu di sini ada featuring Saber, yaitu gabungan dari Brave Dragon, Lion Senki dan juga Lampu Doa Lancina menghasilkan featuring Saber. Kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya bagus ya. Cuman ya gak ada bedanya karena warnanya ya tetap menggunakan warna base Cross Saber ya, warna ungu terus warna biru gitu. Tapi bedanya ya di bentukan badan sama tangan kirinya menggunakan ornamen si Lion Senki dan juga Lampu Doa Lancina. Gak ada yang beda kecuali dari bentukan bodinya aja gitu ya. Mungkin ini form final form Cross Saber yang akan memiliki kekuatan OP ya, kekuatan yang lebih kuat lagi gitu ya dari Cross Saber, karena Cross Saber mungkin bisa disebut sebagai dasar final form. Jadi ini featuring Saber itu menjadi formnya final form. Nah, bingung kan? Ya, well, kita lihat saja debutnya ya. Gimana sebadas apa si featuring Saber. Oke. Ternyata masih belum cukup satu ya formnya. Ada lagi yang lain, yaitu ada Crimson Saber, yaitu gabungan dari Brave Dragon, Eagle, dan juga Journey to the West ya. Sama saja bentuknya seperti Crimson yang dipakai Saber di series yang warna merah. Tetapi ya bedanya ya itu dari warnanya doang gitu ya. Di repaint aja kayak Cross Saber warna ungu dan biru. Gak ada yang bedanya sih. Cuma itu aja sih, dari warna aja. Dan mungkin kemampuannya mungkin ya lebih OP lagi tentunya gitu dari base form, final form Cross Saber gitu. Well, mungkin nanti akan ada form lagi, mungkin yang lain form Primitive Dragon sepertinya, karena ya cocok aja sih Primitive Dragon dipakai warna biru ungu gitu ya. Semoga aja gitu ya. Ya, dan semoga aja kalau ada form lain gitu ya dikasih inilah itu tambahan gitu, apa kayak jangan sama gini gitu. Minimal visornya berubah lah gitu. Biar ada bedanya gitu ya. Biar ngasih identitas bahwa ini form paling OP, se-OP gitu ya. Gitu. Oke, next kita melihat di sini para kesatria. Para kesatria berkumpul menjadi satu. Gitu ya. Udah kayak ini ya. Dilihat dari fotonya kayak Kamen Rider Yuki, mirip gitu ya. Berjajar. Berjajar gitu. Cuman ini bedanya mereka berteman gitu ya. Kalau di Kamen Rider Yuki kan pada gelut-gelut semua, pada adu jotos gitu, gak ada yang berteman gitu. Kalau di sini mereka semua teman meskipun emang beda tujuan gitu ya. Kita lihat di sini ada Durenda, Sabella, si Espada. Oh iya, Espada. Espada siapa nih yang jadi usernya? Yes, kalau dilihat dari preview episode 38 yang jadi user itu adalah si Kento. Si Kento balik lagi jadi user Espada. Alhamdulillah, setelah sekian lama ya. Dan ini juga ada Kalibur. Terkaget-kaget ini. Siapa ini yang pengguna Kalibur? Mei-chan? Bukan Mei-chan. Pengguna Kalibur adalah si, bila dilihat lagi dari episode 38 previewnya, itu penggunanya adalah si bapaknya Kento. Yes, bapaknya Kento. Tapi entah kenapa belum dikasih tahu ya. Ntar di episode 38 dikasih tahu kenapa dia bisa hidup, kenapa dia bisa muncul. Karena bila dilihat dari preview episode 38 ada bapaknya Kento itu sambil megang pedang ke atas gitu ya. Ya pokoknya dia muncul gitu. Tapi belum jelas gitu kenapa dia bisa muncul. Nah, nanti dijelaskan ya. Karena kayak unik banget gitu ya. Kok bisa muncul terus Espada balik lagi, atau mungkin ada faktor lain gitu ya, atau mungkin Espada bisa menggunakan Ankoku Kuroyami juga mungkin. Dan juga pedangnya bisa jadi Espada, bisa jadi Kalibur secara bersamaan. Well, kita tidak tahu gitu ya. Karena ini patut untuk ditunggu, ini menarik banget sih. Dan ada satu lagi ini rider yang gak nimbrung nih. Gak ikut mabar di sini. Siapa coba? Bener, si Palcheon gak ikut mabar di sini.
Well, balik lagi, itulah kenapa si Saber gak bisa mensummon apa pedangnya si Falchion gitu ya. Mumeiken Kyomu. Karena mungkin mereka gak ikut mabar gitu ya, karena entah mungkin baut baut. Jadi gak mau gitu si Bat gitu ya. Tapi kenapa dia gak ikut si Falchion itu, kita bahas di poin selanjutnya kenapa dia gak bisa ikut. Oke. Next nih, kita akhirnya melihat lagi para trio CS, trio Musketeer Saber berkumpul kembali ya. Ada si Toma dengan Final Form Crow Saber, ada juga si Rintaro dengan Blades Tategami Hyoju Senki, dan juga si Espada dengan Golden Alangina gitu ya. Mereka berkumpul lagi dan Rider Kick bersama-sama untuk mengalahkan si Solomon ya. Well, event ini pernah terjadi sebelumnya di episode berapa ya? Ketika si Calibur mereveal identitas identitas dia sebagai pengguna Saber. Lupa siapa namanya. Ya, ketika event itu si Kento, Toma, Kento, Rintaro, mereka bersama-sama berkumpul melawan si Calibur gitu ya. Setelah itu ya akhirnya mereka berkumpul lagi dan bekerja sama, dan juga Rider Kick bersama-sama lagi melawan si Solomon gitu ya. Cuman sayangnya di sini, aduh kasihan ya Allah, si Espada formnya tetap aja sama. Bukan sama, maksudnya tetap menggunakan form yang ada gitu. Golden Alangina yang paling OP. Ya udah digunain. Kasihan soalnya. Si Saber yang udah punya Cross Saber, si Blades yang punya Tategami Hyoju Senki, mereka udah OP. Kasihan ini si Espada cuman form, aduh, udah ketinggalan jauh dia ya. Ketinggalan jauh main. Ya lu sih kemana sih gitu ya. Lu kemana aja gitu kan. Malah jadi Calibur, jadinya ketinggalan jauh ketika mau gunain Espada gitu kan. Formnya gak di-upgrade lagi. Ya semoga aja ada upgrade ya. Toei kasih aja upgrade ya, biar setara gitu ya sama mereka berdua. Karena mereka berdua udah pada OP nih ya. Kasihan nih gak dapat form baru si Espada. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kehadiran ini yang paling mengejutkan sejagat raya internet ya. Para Toku lovers nih, khususnya yang lagi nonton Kamen Rider Saber, terkejut si Desas jadi Kamen Rider. Yes, Desas jadi Kamen Rider. Hah, kok bisa Desas jadi Kamen Rider? Yang dimana kalau dilihat-lihat gitu ya, si Desas itu gak ngapa-ngapain di series. Gak ngapa-ngapain selain cuma nemenin si bocah labil si Ren gitu ya. Makan mie gitu, udah cuman gitu doang, gak ngapa-ngapain gitu. Paling cuman ikut onar aja gitu ya, pas Saber gelut ya dia ikut nimbrung, udah beres gitu kan. Kok bisa jadi Kamen Rider gitu. Sungguh tidak masuk akal. Tapi ya gak tahu juga kenapa dia bisa jadi si Falchion gitu ya, dan dapat pada Mumeiken Kyomu, aneh banget gitu ya. Mungkin tadi dijelasin gitu ya kenapa dia bisa jadi si Falchion gitu. Karena weird banget sih. Weird banget ini kalau dilihat ya. Jadi teringat ini Imagine dari Kamen Rider Dento, si Momotaros yang berubah jadi Kamen Rider. Mirip banget lah kalau berkaca dari si si Desas itu, karena ya basically mereka berdua monster gitu kan, dan berubah jadi Kamen Rider. Mirip banget lah ya. Tapi kok aneh bisa jadi Kamen Rider, kenapa ini Toei? Ayo jelaskan lebih spesifik. Semoga ada plot twist ya yang diberikan oleh Toei kepada para fans ya, dan plot twistnya masuk akal juga. Jangan sampai ya tiba-tiba aja dia si Desas ini maling gitu kan, maling ke markas para Sword of Logos, terus maling pedang Mumeiken Kyomu, terus berubah deh. Aduh, jangan gitu lah ya. Kasihan atuh. Kasih dia inilah cerita yang lebih menarik gitu ya. Cuman jangan gara-gara maling doang jadi Kamen Rider, atuh seru lah ya. Karena si Desas ini OP itu, Megiddo paling OP sampai sekarang. Dia masih hidup loh, belum mati-mati. Meskipun dia mati ya hidup lagi gitu. Jadi berikan sebuah konklusi yang terbaik bagi Desas. Kenapa dia bisa menjadi Kamen Rider Falchion gitu ya.
Oke, dan selanjutnya nih ya, kita diperlihatkan lagi dengan si Storius yang menggunakan outfit terbaru. Storius itu salah satu Megiddo yang sampai sekarang masih hidup ya di series. Karena teman-teman mereka si Zuo sama siapa satunya lagi tuh itu udah pada mati ya. Daripada koit sama para kesatria gitu. Tapi ini Storius menggunakan outfit baru warna hijau. Tapi sayangnya nih ya, Storius ini yang menggunakan outfit ini muncul di Superhero Senki, aka film yang akan nanti tayang di bulan Juli nanti. Film untuk merayakan ulang tahun Super Sentai dan juga Kamen Rider ya. Dia akan datang hadir dengan outfit terbaru. Dan by the way, di series juga si Storius gak kelihatan sampai sekarang. Terakhir dia lagi ngebangkitin ngesummon si Tante Sophia KW gitu ya di Southern Base. Dan setelah itu ya udah dia hilang aja gitu. Fokusnya ke si Kamen Rider Slowmon, udah fokusnya ke bos dia aja. Ya semoga aja dia balik lagi dan punya kejutan surprise. Mungkin jadi last boss. Wah, kayaknya seru kalau dia jadi last boss gitu ya. Megiddo ya. Megiddo yang jadi last boss gitu. Bukan Sword of Logos Kamen Rider si Solomon gitu ya. Yang dia punya ambisi besar gitu, pengen menguasai dunia dan lain sebagainya, mengubah dunia. Tapi malah si Megiddo gitu ya. Megiddo yang literally si Storius yang sampai sekarang tersisa jadi last boss. Wah, kalau itu kayaknya keren sih ya. Kalau ceritanya bakal seperti itu. Dan di sini juga terlihat ada Rintaro, Mei, Kento sama Toma, dan di sini ada sampingnya ada Yuri lagi ngeliatin gitu ya, si Dakep gitu. Mereka sedang mengayunkan pedang ke atas gitu ya. Kayak mirip banget di episode berapa ya? Awal-awal Saber gitu ya, ketika mereka melakukan perjanjian sebagai teman bersama-sama menjadi teman sejati gitu ya. Hidup semati itu selalu bersama. Iya, mereka akan melakukan mungkin tradisi ya. Sebenarnya di Super Sentai juga ada gitu. Para satria ngayunin pedang gini di Soldier gitu ya. Di episode Nanba mati ya. Mereka hampir ya sebenarnya mungkin tradisi kesatria gitu ya, mengayunkan pedang gitu, diayunin terus di ke atasin gitu. Dan di sini juga terlihat ada para Toma dan Toma CS berkumpul menggunakan outfit ala-ala ini ya, kimono Jepang gitu. Mereka semua berkumpul. Ya si Isabella, si Durendal gak ada ya, karena mungkin ya mereka gak mau gabung gitu ya, cuman ya mereka cuman jadi ngebantuin aja mungkin ya. Ketika mereka bertarung melawan Solomon ya mereka ikut gitu ya, ikut gabung, tapi secara circle ya mereka circle-nya beda lagi gitu ya. Circle Southern Base, ini Northern Base gitu ya. Ini circle si Toma, itu circle si Isabella. Si Ren juga gak ada sih kalau dilihat. Apa ada sih, cuman ketutup. Ya gak tau sih. Si Ren gak terlihat. Ya udah itu aja sih kayaknya ya. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman, apakah Saber episode yang akan mendatang, apalagi dengan final form, dengan 3 final form Saber, 3 form Saber yang baru ini akan menjadi lebih menarik gitu ya. Cerita Saber ini bila dilihat sih kayaknya bakal menarik banget sih ya, dengan final form terbaru dengan final form Saber, Extra Saber, Cross Saber, dan juga si Desas yang dilihat jadi Kamen Rider. Akan menarik sepertinya ya cerita Saber ini. Oke, jadi mungkin segitu saja informasi Dunia Tokusatsu kali ini. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian informasi kali ini. Mohon maaf bila ada informasi yang terlewat gitu ya, mohon untuk dikoreksi. Jadi segitu saja sepertinya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan terima kasih dan sampai jumpa.